Selamat sore Bu dan teman-teman semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan PPT kami. Sebelum kami mempresentasikan PPT kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama dari saya sendiri, yang saya bernama Andre Lukas Purba dengan NIM 6213210005. Kemudian dilanjut dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya NIM 62132100066 dan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Eri Yosua, NIM saya 62132100052 dan dilanjutkan oleh rekan saya. Nama saya Nauminda dengan NIM 62132100075. Di sini kami akan mempresentasikan PPT kami dengan materi sistem kardiovaskular. Selanjutnya, ini adalah contoh jantung di tentang materi kami kardiovaskular. Kita masuk dari pengertiannya. Kardio adalah jantung. Jantung adalah kardiak. Kardiak itu artinya adalah pemompa. Yang kedua, vaskuler merupakan pembuluh darah atau arteri, kapiler, dan vena. Kardiovaskuler merupakan sistem transportasi tubuh atau sistem peredaran darah. Proses pengedaran berbagai zat yang diperlukan tubuh sekaligus pengambilan zat yang tidak diperlukan untuk kemudian dikeluarkan dari tubuh. Kemudian pengertian yang kedua, yaitu proses pengedaran berbagai zat yang diperlukan tubuh sekaligus pengambilan zat yang tidak diperlukan untuk kemudian dikeluarkan dari tubuh. Kemudian dilanjut dengan Bang Dan ketiga, komponen kardiovaskuler terdiri dari jantung, pembuluh darah, darah. Jantung. Ini adalah jantung, ini adalah gambar jantung. Dan sesuai dengan nomor-nomor yang tertera, yang pertama adalah right coronary, yang kedua left anterior descending, 3 left circumflex, 4 superior vena cava, 5 inferior vena cava, 6 aorta, 7 pulmonary artery, 8 pulmonary vein, 9 right atrium, 10 right ventricle, 11 left atrium, yang ke-12 left ventricle, 13 papillary muscles, 14 chordae tendinal, 15 tricuspid valve, 16 mitral valve, 17 pulmonary valve. Seperti yang kita lihat di sini adalah anatomi jantung manusia dengan nama-nama yang ada di tanda panahnya: aorta, pembuluh darah balik kava atas, katup pulmonair, katup trikuspid, serambi kanan, pembuluh darah balik kava bawah, bilik kanan, dan yang dia di sampingnya adalah otot papiler, arteri koroner, bilik kiri, katup aorta, katup mitral, serambi kiri, arteri pulmonaris. Anatomi jantung. Jantung merupakan organ pemompa yang besar, berupa otot berbentuk kerucut, berongga dengan basisnya di atas dan puncaknya di bawah. Ukurannya kurang lebih sebesar kepala tangan, berat sekitar 250-350 gram. Lokasi terletak di dalam rongga toraks di antara dua paru-paru agak miring ke kiri. Kemudian ini adalah gambar
dari anatomi jantung. Struktur pembagian jantung yaitu superior yang terbagi dari atrium, kiri, yang terbagi di atriumnya ada dua yaitu kiri dan kanan. Kemudian di inferiornya terdapat di ventrikel, dan ventrikel terbagi dua yaitu ventrikel kiri dan kanan. Kemudian ada atrium kiri yang artinya tempat penerima darah segar dari paru-paru. Atrium kanan yang artinya tempat penerima darah tidak segar dari seluruh tubuh. Ventrikel artinya menyediakan tenaga utama yang dapat dipakai untuk memompa darah sistem pembuluh darah. Ventrikel kanan adalah tempat memompa darah ke paru-paru. Dan yang terakhir, ventrikel kiri artinya tempat memompa darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Atrium dan ventrikel dihubungkan dengan nodus atrioventricular atau AV-TDD 2 katup. Bagian kanan adalah tricus pidalis dalam TDD 3 kelopak. Bagian kiri adalah bicus pidalis atau TDD 2 kelopak. Fungsi nodus AV. Yang pertama, tempat lalunya aliran darah dari atrium ke ventrikel. Yang kedua, menjaga agar darah tidak mengalir kembali dari ventrikel ke atrium. Dilanjut dengan teman saya. Lapisan yang menutup jantung. Yang pertama, perikardium, TDD 2 lapisan. Perikardium parietal atau membran serus yang melekat sekali pada jantung. Perikardium fiskal atau lapisan fibrol yang membungkus jantung membentuk kantung longgar. Rongga perikardium yang berisi cairan serus yang bersifat meminyak agar jantung dapat bergerak bebas. 2. Miokardium atau lapisan dinding jantung bagian tengah tersusun dari otot jantung. Yang ketiga, endokardium atau lapisan dalam jantung tersusun dari lapisan tipis jaringan ikat. Dinding ventrikel lebih tebal daripada atrium. Penyebabnya untuk mengakomodasi agar ventrikel tidak mudah rusak saat memompa darah. Dinding ventrikel kiri lebih tebal dari ventrikel kanan. Penyebabnya kekuatan kontraksi ventrikel kiri jauh lebih besar. Dilanjutkan oleh teman saya. Anatomi jantung. Pembuluh darah yang tersambung dengan jantung, arteri membawa darah dari jantung, vena membawa darah ke jantung. Vena superior dan inferior mengalirkan darah ke dalam atrium kanan. Vena pulmonalis terdiri dari 4 buah, membawa darah dari paru-paru masuk ke atrium kiri. Arteri pulmonalis membawa darah keluar dari ventrikel kanan menuju paru-paru. Aorta membawa darah keluar dari ventrikel kiri. Katup jantung. Katup pulmonal. Katup antara ventrikel kanan dan arteri pulmonalis yang menghindarkan darah mengalir kembali ke ventrikel kanan. Katup aorta. Katup antara ventrikel kiri dan aorta yang menghindarkan darah mengalir kembali dari aorta ke ventrikel kiri. Katup tricus pidalis, atrium kanan ke ventrikel kanan. Katup bicus pidalis dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Fungsinya sebagai pembatas yang dapat terbuka dan tertutup pada saat darah masuk dari atrium ke ventrikel. Kemudian fisiologi jantung. Fisiologi jantung terdapat 7, yaitu jantung sebagai pompa, yang kedua siklus jantung, yang ketiga bunyi jantung, yang keempat debaran jantung, yang kelima denyut arteri, yang keenam efektivitas jantung, yang ketujuh sirkulasi darah. Yang pertama, jantung sebagai pompa. Fungsi utama jantung ada 2, yaitu memompa darah melalui pembuluh darah
ke seluruh tubuh, di mana pada saat memompa jantung otot jantung atau miokardium yang bergerak. Kemudian selain itu, otot jantung juga mempunyai kemampuan untuk menimbulkan rangsangan listrik. Kemudian ada yang lain fungsinya yaitu memompa darah ke paru-paru dan yang kedua memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian dilanjut dengan teman saya. Fisiologi jantung. Aktivitas kontraksi jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh selalu didahului oleh aktivitas listrik. Aktivitas listrik ini dimulai pada nodus sinoatrial atau nodus SA yang terletak pada celah antara vena cava superior dan anterium kanan. Gerakan jantung berawal dari nodus SA yang mengalami gelombang depolarisasi secara spontan sehingga menyebabkan timbulnya potensial aksi yang disebarkan melalui sel-sel otot atrium. Nodus atrioventrikuler atau nodus FA berkas his, serabut Purkinje dan akhirnya ke seluruh otot ventrikel. Inilah fisiologi jantung sesuai dengan tanda panah yang ada. Yang paling atas adalah sinoatrial SA, yang kedua adalah atrioventricular FA, dan penjelasan RA adalah right atrium, RV adalah right ventricle, LA adalah left atrium, LV adalah left ventricle. Next. Fungsi atrium sebagai pemompa. Fungsi atrium. Saya ulangi. Fungsi atrium sebagai pompa. Atrium sebagai pompa premier yang meningkatkan efektivitas ventrikel sebagai pompa kurang lebih 30%. Darah dalam keadaan normal mengalir terus dari vena-vena besar ke atrium menjadi 70%. Aliran ini langsung mengalir ke ventrikel. Meskipun atrium belum berkontraksi, ketika atrium tidak tahu saya lagi. Lanjut dulu ya. Fungsi ventrikel sebagai pompa. Ventrikel berkontraksi darah tertimbun dalam atrium. Dalam katup AV tertutup. Tepat setelah sistolik berkontraksi, tekanan ventrikel turun, diastolik atau relaksasi, katup A dan V terbuka. Darah mengalir ke ventrikel sama menjadi periode pengisian cepat ventrikel. Yang kedua, siklus jantung. Siklus jantung merupakan peristiwa yang terjadi pada jantung berawal dari permulaan sebuah denyutnya jantung sampai berakhirnya denyut jantung berikutnya. Yang kedua, gerakan jantung terdiri dari sistole atau kontraksi. Yang kedua, diastole atau relaksasi atau pengenduran. Yang kemudian, kontraksi dan relaksasi dari kedua atrium adalah sistole atrial, kontraksi selama 0,3 detik, dan relaksasi selama 0,5 detik dari kedua ventrikel menuju diastole atrial. Selanjutnya dengan cara ini jantung berdenyut terus-menerus, siang dan malam selama hidupnya. Yang terakhir, otot jantung mendapat istirahat sewaktu di diastole ventrikuler. Kontraksi kedua atrium pendek, sedangkan kontraksi ventrikel lebih lama dan lebih kuat. Kontraksi terkuat pada ventrikel kiri karena harus mendorong darah ke seluruh tubuh untuk mempertahankan tekanan darah arteri sistemik. Meskipun ventrikel kanan juga memompa darah yang sama.
tetapi tugasnya hanya mengirimkannya ke sekitar paru-paru di mana tekanannya jauh lebih rendah. Dilanjut dengan teman saya, Erik. 3. Bunyi jantung. Selama gerakan jantung dapat terdengar dua macam suara yang disebarkan oleh katup-katup yang menutup secara pasif, yaitu bunyi pertama disebabkan menutupnya katup A, V, dan kontraksi dari ventrikel. Bunyinya panjang dan lemah, terdengar seperti loop. Bunyi kedua disebabkan karena menutupnya katup aortik dan pulmoner. Sesuai kontraksi dan ventrikel, bunyinya pendek dan tajam, terdengar seperti tuk. Dalam keadaan normal, jantung tidak mempunyai bunyi lain, tetapi bila aliran darah cepat atau bila ada kelainan pada katup atau salah satu ruangnya, maka dapat terjadi bunyi lain, biasanya disebut bising. Empat, debaran jantung atau debaran apex, yaitu pukulan ventrikel kiri kepada dinding anterior yang terjadi dalam kontraks ventrikel. Debaran ini dapat diraba dan sering terlihat pada ruang interkostal kelima kiri, kira-kira 4 cm dari garis tengah sternum. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. 5. Denyut arteri, yaitu suatu gelombang yang teraba pada arteri bila darah dipompa keluar jantung. Misalnya, arteri radialis di sebelah depan pergelangan tangan, arteri temporalis di atas tulang temporal, arteri dorsalis pedis di belokan mata kiri. Kecepatan denyut jantung dalam keadaan sehat berbeda-beda, dipengaruhi oleh umur, aktivitas, makanan, dan emosi. Irama dan denyut jantung sesuai dengan siklus jantung. Jika jumlah denyut 70 berarti siklus jantung 70 kali per menit. Kecepatan normal denyut nadi atau jumlah debaran per menit. Newborn 140, tahun pertama 120, tahun kedua 110, umur 5 tahun 96 sampai 100, dewasa 60 sampai 80. Dewasa, keadaan istirahat. Jantung berdebar sekitar 70 kali per menit dengan volume 70 ml per denyut. Jumlah darah yang dipompa setiap menit 70 kali 70 ml atau sekitar 5 liter. Keadaan beraktivitas. Kecepatan jantung menjadi 150 kali lipat per menit dengan volume lebih dari 150 ml per denyut. Payah jantung. Volume darah yang kembali ke jantung sama dengan volume darah yang dipompa. Yang keenam, efektivitas jantung. Faktor yang menyebabkan jantung hipoefektif adalah yang pertama, infark miokardium. Yang kedua, penyakit katup jantung. Yang ketiga, perangsangan saraf vagus jantung. Yang keempat, penyakit jantung bawaan atau kongenital. Yang kelima, miokarditis. Yang keenam, anoksia jantung. Adapun faktor yang menyebabkan hiperefektif yaitu yang pertama kerja berat, yang kedua hipertrofi, yang ketiga perangsangan simpatis, yang keempat pengembatan parasimpatis. Faktor lain yang mempengaruhi fungsi jantung, yang pertama ion kalium. Ion kalium adalah jantung sangat mengembang, dilatasi, dan lemas, frekuensi denyut jantung menjadi lambat. Yang kedua, ion kalsium. Yang pertama, yaitu jantung berkontraksi cepat. Yang kedua, kelemahan jantung. Yang ketiga, ion natrium. Ion natrium yang pertama yaitu menekan fungsi jantung. Yang kedua, fibrilasi jantung. Kemudian dilanjut dengan teman saya, Erik. 7. Sirkulasi darah. Sirkulasi darah ada
ada dua, yaitu sirkulasi paru-paru. Darah dari vena masuk ke ventrikel kanan, lalu menuju arteri pulmonalis, menuju paru-paru, menuju kapiler pulmonali dan vena pulmonalis, lalu menuju atrium kiri. Sirkulus paru, O2 masuk dan CO2 keluar dari kapiler. Dan yang kedua, sirkulasi sistemik. Darah mengalir masuk ke ventrikel kiri atau dari atrium kiri, menuju aorta, menuju arteri besar dan arteri kecil, menuju arteriola, menuju kapiler, menuju vanula, menuju vena kecil, menuju vena besar, menuju vena cava inferior, menuju vena cava superior, dan menuju atrium kanan. Sirkulasi sistemik, O2 keluar dari CO2 masuk dalam kapiler. Next. Ini adalah gambar jantung. Seperti yang kita lihat, yang berwarna kuning adalah aorta, yang berwarna ungu atas adalah superior vena cava, yang berwarna pink adalah pulmonary artery, yang berwarna ungu di sebelah kanan adalah pulmonary vena, dan yang berwarna biru adalah pulmonary valva, right ventricle, aortic valve, left ventricle, dan yang berwarna agak kegelap-gelapan adalah right atrium, tricuspid valve, left atrium, mitral valve. Next. Akan dibacakan oleh rekan saya, Naomi. Jantung terletak dalam mediastinum di rongga dada. Jantung sebagai organ pemompa darah. Pembuluh darah sebagai penyalur darah ke jaringan. Next. Bagian dari jantung yang penting. Atrium kanan, tempat penyimpanan darah dan sebagai penyalur darah dari vena-vena sirkulasi sistemik ke dalam ventrikel kanan. Atrium kiri, menerima darah yang sudah dioksigenasis dari paru-paru. Ventrikel kanan, menerima darah dari atrium kanan dan selanjutnya disalurkan ke paru-paru. Ventrikel kiri, menerima darah yang kayak O2, kemudian dipompa ke aorta dan organ tubuh. Kemudian katup jantung. Ada 4 katup yang berfungsi mempertahankan aliran darah secara melalui bilik-bilik jantung. Yang pertama, atrioventricularis, memisahkan atrium dengan ventrikel. Yaitu yang pertama, tricuspidalis, terletak antara ventrikel dan atrium kanan. Yang kedua, mitralis atau bicuspidalis, memisahkan atrium dan ventrikel kiri. Yang kedua, katup semilunaris, yaitu memisahkan arteri pulmonaris dan aorta dari ventrikel yang bersangkutan. Yang kemudian ada 2 macamnya, yaitu katup aorta terletak antara ventrikel kiri dan aorta. Yang kedua, katup pulmonalis, ventrikel kanan dan arteria pulmonalis. Sirkulasi sistemik. Adapun urutannya yaitu arteria menuju arteriola, arteriola menuju ke kapiler, kapiler menuju venula, dan venula menuju ke vena. Kemudian dilanjut dengan teman saya, Erik. Jaringan konduksi memiliki sifat-sifat: 1. Otomatisasi atau kemampuan menghasilkan impuls secara spontan. 2. Ritmisasi atau pembangkitan impuls yang teratur. 3. Konduktivitas atau kemampuan untuk menyalurkan impuls. 4. Daya rangsang atau kemampuan untuk menanggapi stimulasi.
Impuls jantung berasal dari nodus sinostralis atau SA, pemacu alam dari jantung. Impuls dari jantung menyebar dari SA menuju sistem penghantar, khusus atrium dan ke otot atrium atau berkas Beckman, mempermudah hantaran ampuls dari atrium kanan ke atrium kiri menuju nodus atrioventricularis atau AF, merupakan jalur normal transmisi impuls antar atrium dan ventrikel. Next. Kurang atas. Sirkulasi kecil. Darah atau O2 ke bawah dan CO2 ke atas, menuju jantung atau serambi kanan, menuju bilik kanan, menuju paru-paru atau lapisan CO2 menyerap CO2. Sirkulasi besar, darah atau O2 menuju serambi kiri, menuju bilik kiri, menuju aorta dan organ tubuh. Selanjutnya akan dibaca rekan saya. Fase-fase siklus jantung. Mal diastole. Atrium dan ventrikel istirahat, darah vena menuju atrium atau katup afi menuju ventrikel. 2. Diastole lanjut. Depolarisasi, menyebar mel atrium dan berhenti pada nodus AV menuju otot atrium kontraksi. 3. Diastole awal. Depolarisasi, menyebar dari nodus AV menuju miokardium ventrikel, menuju ventrikel kontraksi TEK, menuju atrium, katup AV menutup atau menimbulkan bunyi. 4. Sistole lanjut. Setelah TEK ventrikel, TEK dalam pembuluh darah menuju katup semilunaris membuka, menuju sirkular pulmonalis dan sistemik. 5. Diastole awal. Gel repolarisasi, menyebar miokardium ventrikel atau istirahat, TEK ke bawah, lebih kecil dari atrium, menuju katup semilunaris ketutup atau bunyi jantung kedua. Gangguan yang terjadi pada kardiovaskular adalah yang pertama aterosklerosis, yaitu penimbunan lipid, endapan kalsium, fibrinogen sehingga mempersempit lumen pembuluh darah. Faktor risiko yang tidak dapat diubah yaitu usia, jenis kelamin, ras, dan riwayat keluarga. Faktor risiko yang dapat diubah yaitu yang pertama hiperlipidemia, yang kedua merokok, yang ketiga hemocysteine atau produk antara metionin menuju cysteine, yang keempat obesitas, yang kelima diabetes, yang keenam gaya hidup atau kurang gerak, yang ketujuh stres psikososial. Dilanjut teman saya Erik. Obat-obatan. Yang pertama asam nikotinat atau niacin. Khasiat menurunkan LDL dan VLDL, sedangkan HDL dinaikkan. ES. Muka memerah dan rasa panas, gatal-gatal, nyeri kepala, iritasi kulit. Dosis 3 kali 100 mg pada saat makan, maksimal 2-9 gram per H. 2. Clohibrat atau arteriol liposol. Menurut VLDL menurunkan VLDL sedangkan terhadap LDL rendah. ES paling sering gangsal pencernaan, ngantuk, stimulasi nafsu makan, risiko batu empedu dan radang empedu. Interaksi dengan furosemid dan antidiabetik oral efeknya naik. Dosis
permulaan 500 mg per H berangsur dinaikkan 3-4 kali 500 mg DC per PC. Interaksi antikoagulan menuju efek antikoagulan naik. Antidiabetes atau oral menuju efek obat antidiabetes oral naik. Tas. 3. Gemfibrozil atau lopid lipogil. Idem clofibral dosis 2 kali 600 mg setengah jam AC pemeliharaan 900 sampai 1500 mg per H. Interaksi efek aminofilin meningkat. 4. Simvastatin atau jocor. ES umumnya rambut rontok, gang psikis, dan kerusakan hati. Dosis permulaan 10 mg malam hari dinaikkan 40 mg selama 4 minggu. 5. Untuk menurunkan kadar homosistein, AS folat 0,4 sampai 1 mg per H. Fit B6 20 sampai 50 mg, Fit B12 0,5 sampai 1 mg. Selanjutnya akan dibacakan saya. Ini tadi udah, Andre. Dua, infark jantung atau serangan jantung. Adanya gumpalan darah beku atau trombus yang menyumbat aliran darah. Gejalanya, nyeri mendadak yang hebat di belakang tulang dada dan lamanya lebih dari setengah jam, gelisah dan takut mati, tidak mampu menggerakkan kaki dan tangan, dan sesak napas, muka membiru dan tachikardia. Obat-obatan. 1. Trombolikita. Kabikiase atau streptase. Terbuat dari filtrat streptococcus, kerja dengan membentuk kompleks dengan plasminogen yang mengubahnya menjadi plasmin. S. Gang lambung, usus, sakit kepala, pusing, ruam kulit. Dosisnya infus IV 250 unit selama 30 menit, kemudian 100 unit per jam selama 24 jam sampai 72 jam. Lanjut. Lanjut. Selanjutnya adalah gambar jantung yang ada pertanyaan bagaimana terjadinya serangan jantung. Serangan jantung yang diakibatkan gumpalan darah, kemudian timbunan kolesterol, yang kemudian ada pembuluh arteri, yang keempat arteria koroner. Kemudian yang di bawah pertanyaan itu terdapat di bagian otot jantung yang sehat dan kemudian otot jantung yang rusak. Yang kedua, urokinase. Enzim yang dihasilkan dari biakan jar sel ginjal manusia, dosisnya yaitu IV 250.000 UI dalam NaCl atau glukosa selama 15 menit, lalu 100 sampai 250.000 UI per jam selama 8 sampai 12 jam. Interaksinya yaitu antikoagulan menuju efek antikoagulan ke atas. Yang ketiga, analgetika, narkotik.
Morfin dosisnya yaitu 3-6 dd, 10-60 mg SC per LM, 3-6 dd, 5-20 mg. Posmedikasi. Yang pertama antikoagulan atau acetosal 80-100 mg. Yang kedua beta blocker yaitu propranolol dari 3 dd 40 mg selama 2-4 minggu. Yang ketiga antilipemika yaitu simvastatin selama 10-40 mg per jam. Yang ketiga angina pectoris. Ya, serangan nyeri hebat di bawah tulang dada yang seringkali menjalar kedua pundak, andalanya ke leher atau lengan, yang dirasakan sangat berat, terutama timbul jika mengeluarkan tenaga. Lamanya serangan antara 5-30 menit. Jenis-jenis angina yaitu yang pertama angina stabil, yaitu penciutan arteri jantung atau stenosis terjadi selama atau sesudah mengerahkan tenaga. Yang kedua angina instabil, yaitu angina stabil yang mendadak sangat memperburuk dan dapat menimbulkan infak angina. Yang ketiga angina varian, yaitu kejang sementara arteri jantung, serangan nyeri timbul dengan spontan dalam keadaan istirahat, kebanyakan di malam hari. Kemudian dilanjut dengan teman saya, Erik. A. Vasodilator koroneal. 1. Nitrogliserian. A. Isosorbit dinitrat atau cedocard atau retard. Isomax retard atau spray. ES